Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Baiklah ya teman-teman. Ya, di sini saya sangat berharap buat teman-teman semua kita di sini selalu berkabar baik gitu. Soalnya apa ya, kita biar bisa menjalani hari-hari dengan enak gitu teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di kelas 1% ini saya akan menyampaikan yang menurut saya ini benar-benar menarik untuk disampaikan, dan ini udah sering terjadi di antara kita gitu ya teman-teman, fenomenanya. Nah, jadi langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan tentang ya perasaan kita antar kita. Pernah nggak sih kayak ngerasa lemot ya, otak kita lemot, dan bahkan mungkin waktu di kita SMP atau MTS, waktu SD gitu ya, sebenarnya otak kita encer teman-teman, dibuat mikir apapun tuh celing-celing gitu ya. Tetapi kenapa kok sekarang ada yang merasakan otaknya lemot gitu ya, buat mikir apa susah gitu. Nah, mungkin karena ini. Jadi teman-teman, penjelasannya otak manusia itu bersifat plastis atau bisa berubah teman-teman. Bersifat plastis atau bisa berubah. Nah, itu tergantung apa? Tergantung gaya hidup kita ya. Gaya hidup kita, entah gaya hidup kita membuat otak kita turun atau gaya hidup kita membuat otak kita lebih next level tuh. Nah, jadi kita perlu tahu teman-teman, sekarang ada yang namanya fenomena scrolling. Nah, ini udah banyak banget ya, salah satunya adik kita mungkin yang usia 2-3 tahun udah dibanjiri scrolling. Nah, ini sebenarnya teman-teman, ini fakta yang pahit, itu sangat bisa merusak fungsi otak kita. Oke, langsung aja masuk penjelasannya. Nah, di sini teman-teman, saya dapat ilmu ini nggak seukur tiba-tiba aku ngomong ya, tetapi saya di sini dapat dari beliau nih, Dr. Rizky Admi Edition ya, PhD. Beliau adalah pakar neuroscience yang akan saya sampaikan ilmunya kembali. Nah, jadi teman-teman, penjelasan detailnya fungsi otak manusia ya, ketika scrolling begini. Analoginya, otak manusia dalam memahami suatu topik baru itu perlu 5-6 detik untuk paham topik itu, dan itu mengeluarkan banyak energi gitu ya. Mengeluarkan banyak energi. So, kebayangkan waktu kita scrolling nih ya, kita benar duduk, badan kita istirahat gitu ya. Tapi kalau dalam 30 menit kita scroll banyaknya konten, kebayangkan seberapa ngebut otak kita untuk memahami topik banyak banget. Ya, 1 2 3 scroll. 1 2 3 scroll. Nah, jelas, tadi dijelaskan, untuk memahami suatu topik, otak manusia perlu 5-6 detik untuk mencerna topik tersebut, dan itu mengeluarkan energi banyak. Jadi kebayang kalau seberapa banyak kita scroll gitu ya, 30 menit scroll beratus-ratus, berpuluh-puluh konten, udah itu lelah banget, dan secara tidak langsung bakal merusak fungsi otak kita. Jadi hal tersebut teman-teman seperti tadi di awal, mungkin kita waktu SMP celing nih, otak kita encer dibuat mikir, tapi kalau sekarang rasa ada lemotnya gitu ya, ada downgrade ya, mungkin karena ini. So, teman-teman santai aja, nggak usah takut, nggak usah wah ini mengerikan kontennya tuh ya, ya udah deh aku skip, nggak usah, santai aja, kita akan belajar bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Udah jelas lah ya. Tadi kesimpulannya adalah scrolling bisa merusak otak. Nah, dengan kita terprosernya otak kita, energi kebuang banyak, dan kita terbiasa dengan menonton konten singkat, itu membuat otak kita gimana teman-teman ya? Kita susah fokus lama dan mencerna suatu hal itu bisa kurang paham gitu loh ya, lama pahamnya. Jadi jelas teman-teman, fenomena ini sangat merugikan bagi kita. So, kita akan bersama-sama membahas bagaimana solusinya gitu. Soalnya ntar deh ya, mau cerita dikit. Orang dulu ya, mungkin nenek kakek kita, untuk memahami suatu informasi, dapat ilmu gitu ya, itu perlu sehari, 2 hari, seminggu, bahkan 1 bulan. Dengan apa teman-teman? Koran, membaca buku, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan kita tinggal swipe aja udah dapat banyak informasi. Tapi kalau kita swipe bener nih, banyak informasi yang masuk, tapi itu belum tentu bisa nangkep di kita teman-teman. Beda dengan orang tua kakek kita gitu. Ya, jadi teman-teman, alangkah baiknya di sini beliau ya, Dr. Admi Edition memiliki beberapa solusi, dan saya kutip di sini ada 4 solusi teman-teman. Nah, oke, pertama kita masuk ke solusi pertama nih, nikmatin real life. Oke, real life ya, hidup nyata kita di sini nih. Hidup kita nyata di sini teman-teman. Jadi nggak melulu hidup itu tentang sosial media. So, ngapain gitu ya kita 24/7 hari kita on sosmed terus dan nggak tahu itu sebenarnya penting atau enggak. Ya, kita nggak perlu kok mantengin story teman kita setiap jam gitu ya. Nggak perlu kayak ngelihat update info tentang artis apalah, ada gosip apa. Sebenarnya itu belum terlalu penting. Belum mesti penting untuk hidup kita. So, kita perlu sadari, nikmatin real life teman-teman ya. Real life, hidup kita nyata gitu ya. So, gini teman-teman, kalau kita ya udah nggak ketergantungan dengan handphone, internet gitu ya, sebenarnya kita bisa menikmati kok ya. Misal menikmati dengan olahraga, belajar, mengerjakan suatu hal. Nah, kita kalau bisa produktif dengan hal itu, sebenarnya itu rasanya nikmat teman-teman, dan kita udah bisa terlepas dari kebiasaan negatif tersebut. Oke ya, nikmatin real life, hidup yang nyata. Oke teman-teman, selanjutnya adalah
artinya nggak boleh on sosmed dong. Boleh teman-teman, boleh. Asalkan bijak. Nah, kita mesti perbaiki definisi bijak dalam on sosmed, bersosial media itu bagaimana. Jadi gini, Dokter Edmi menjelaskan ya, kita bijak dalam bersosial media itu melalui definisi kalau kita pengen, bukan berarti saat itu juga kita tiba-tiba buka. Bukan berarti saat kita pengen tiba-tiba buka bisa kebablasan 20 menit, 30 menit bisa aja lewat waktu kita. Nah, jadi bagaimana? Kita perlu jadwal. Jadi kita ada jatahnya sendiri nih buat on sosmed, liatin story teman, jawabin chat teman yang mungkin hanya have fun gitu ya, bukan yang emang penting banget. Kita harus ada jadwal. Misalnya contoh sebagai contoh aja lah ya, di sini ada penerapanku. Jadi misal ini cocok buat kalian, relevan buat kalian, silahkan ditirukan. Kalau enggak ya silahkan gitu guys. Nah, jadi aku begini, aku kasih jatah ke diriku sendiri untuk on sosmed gitu ya, ada di 3 waktu. Pagi, siang, dan juga malam. Dan di masing-masing waktu teman-teman itu harus dikasih durasi. Misal nih, pagi 20 menit, siang 20 menit, malam 20 menit seperti itu. Dan aku bahkan nih lumayan ekstrim sih ya, aku kasih di antara 3 waktu ini kan ada tuh pagi ke siang ke malam. Nah, di antara itu aku benar-benar tak hapus notifikasi apapun, dan bahkan aku sampai susah dihubungi ya. Di ND gak sih? Ya, di ND. Jadi misal ada notif yang masuk nih, gak ngedistract aku teman-teman. Ada telepon yang masuk, gak ngedistract aku. So, gimana bang kalau emang ada yang mendesak gitu ya? Aku kasih di bio tuh sampai gini teman-teman. Aku catat tuh di bio. Misal ada keperluan yang mendesak, telepon aja nomor di bawah. Nah, di HP satunya. Jadi insya Allah aman teman-teman. So, aku bisa merasa lebih produktif dengan adanya metode ini. Jadi aku di antara 3 waktu tersebut benar-benar gak ada distractan. Gitu ya teman-teman. Nah, next kita ke nih, hindari multitasking. Soalnya apa teman-teman? Multitasking itu menurut dokter Edmi itu sangat tidak direkomendasikan nih, karena ini dengan multitasking itu benar-benar nguras energi dan belum tentu efektif. Soalnya kembali lagi ke metode tadi. Otak manusia untuk memahami suatu hal gitu ya perlu 5-6 detik, dan itu mengeluarkan energi yang ampun-ampun teman-teman. Nah, jadi dengan adanya multitasking, bayangkan kita di satu tempat yang sama, di waktu yang sama kita mengerjakan banyak hal, lompat-lompat tuh fokus kita, lompat-lompat. Dan setiap ambil di fokus topik satu, itu mengeluarkan 5 detik, 6 detik, mengeluarkan energi. So, dari sini teman-teman, jangan multitasking karena itu menguras energi dan tidak efektif. Dokter Edmi bilang begitu. Oke, jadi bisa ada kaitannya dengan Kak Ian kemarin penerangan tentang metode apa namanya kemarin? Pomodoro. Ya, Pomodoro. Nah, jadi Pomodoro itu emang efektif teman-teman. Jadi di suatu waktu mungkin 20 menit, berapa menit gitu ya. 20 menit kita fokus di satu tugas. Ya udah, kita fokus itu, ada HP tuh dilempar, udah gak ada notif yang distract kita. Bayangkan aja misal kita di depan yang udah ada meja gitu ya, ada laptop, kita fokus kerja hal itu, tapi di samping laptop ada HP kita menyala nih, tiba-tiba ada pop up notif muncul, pling gitu ya. Secara tidak langsung otak manusia beneran langsung sweep ke notif pop up kita, dan itu lumayan lah distractan buat kita. Jadi sebenarnya ya niat tuh ya udah deh, aku jawab bentar deh, bisa aja bablas 20 menit scroll yang lainnya, buka yang lainnya. Jadi agar bisa efektif teman-teman, waktu Pomodoro ya kita ya udah fokus satu hal, hindari semua distraksi yang ada. Oke teman-teman. Nah, ngomong-ngomong Pomodoro nih, kan Pomodoro ada misalnya contoh 20 menit kerja, 5 menit istirahat, 20 menit kerja, 5 menit istirahat. Nah, di setiap blocking time untuk kita bekerja kan ada istirahatnya tuh, jedanya 5 menit. Nah, misal teman-teman kalau kita fokus bekerja nih, udah fokus bekerja, waktu jeda dibuat liatin HP, dibuat liatin story teman kita, sama aja itu nggak istirahat. Bayangin ya, kita 20 menit udah ngembun nih, otak kita udah kita forsir untuk mengerjakan sesuatu, tapi waktu istirahat kita liatin HP lagi. Ini otak nggak istirahat teman-teman. Oke? Ini otak nggak istirahat. Jadi seperti tadi ya, kita benar-benar di suatu waktu harus kasih jadwal. Misal pagi on sosmed, siang on sosmed, malam on sosmed. Di lain waktu itu kita harus produktif, dan salah satunya menggunakan metode Pomodoro tadi. Oke? Jelas ya, multitasking perlu kita hindari. Nah, ini yang menarik teman-teman, menarik. Dan ini aku sangat kagum sih ya, Dr. Edmi menjelaskan ini DMN ya, Default Mode Network. Nah, jadi DMN ya, Default Mode Network ini adalah di mana kondisi ketika kita beristirahat nih, istirahat gak kepikiran hal-hal eksternal, kita fokus dengan hal internal kita. Nah, ketika kita fokus dengan hal internal kita itu, Masya Allah teman-teman, beneran itu manfaatnya banyak sekali ya. Itu bisa menenangkan pikiran, jadi adem tanpa distraksi gitu ya. Dan setelah itu juga ada manfaatnya ya, seperti bentar nih,
Kita ketika default mode network itu juga ada self reflection. Kita bisa refleksi diri kita dengan adanya bengong, teman-teman. Oke, kembali ke default mode network ya. Contoh simpelnya default mode network adalah bengong beneran. Sampai-sampai Dr. Edmi itu mengatakan begini, ketika kita punya bengong ya, seorang manusia bengong di era digital ini adalah sebuah luxury ya, sebuah kemewahan. Jadi bengong itu sebenarnya nggak kelihatan kayak orang nganggur, orang ngangong gitu ya, itu padahal banyak manfaatnya. Kan di sekitar kita nih ngerasa ada orang bengong tuh kayak kelihatan aneh banget gitu ya, kelihatan kayak kosong gitu ya. Sebenarnya itu otak kita bekerja keren sekali, teman-teman. Seperti tadi manfaat dari bengong atau default mode network ya, bisa menenangkan pikiran, bisa self reflection gitu ya, dan juga yang paling gacor dia, ketika kita di mode default mode network ini, itu ada suatu sistem otak yang mengaktifkan itu kreativitasan kita, ampun teman-teman. Jadi benar itu ya, ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang autonomik, misal mandi, mencuci piring, itu tiba-tiba ada tuh ide-ide yang keluar keren, ya kreatif yang tiba-tiba keluar gitu. Jadi di sini teman-teman, manfaat dari default mode network atau bengong yang cukup dalam sehari-hari itu bisa sangat membantu produktivitas kita, gitu ya. Nah tapi ya perlu digarisbawahi teman-teman, default mode network atau bengong ini juga berpotensi untuk menimbulkan kita bengong, tapi pikiran kita yang overthinking, yang memikirkan hal-hal yang enggak. Nah itu jangan ya, bengongnya bengong yang positif ya, seperti kita ya udah diam menikmati hari gitu kan, menikmati udara yang masuk segar gitu, enak, mandangin langit-langit juga itu bisa memunculkan hal-hal positif di otak kita, teman-teman ya, bisa tenang, bisa istirahat, merecovery otak kita, dan juga berpotensi memunculkan ide-ide yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya teman-teman. Oke, sedikit kita ulas kesimpulannya nih dari keempat cara ini. Sebenarnya masih banyak ya untuk menjaga kesehatan otak ya, seperti kita berolahraga, makan makanan yang bergizi. Tapi di sini ada 4 solusi ini yang saya tawarkan dari Dr. Edmi, bukan saya maksudnya ya, saya menyampaikan aja teman-teman. Nah yang pertama, nikmatin real life. Toh kita hidup nggak cuma tentang media sosial saja, kita hidup yang nyata ya ini. Buat teman-teman yang duduk ini ya, menikmati dunia sekitar itu yang nyata, bukan di HP. Oke, gitu ya. Selanjutnya adalah on sosmed boleh asalkan bijak. Nah, diingat lagi, bijak on sosmed itu bukan berarti ketika kita pengen buka, kita tiba-tiba buka. Bisa aja bablas scroll, oke? Ketika kita pengen buka, bukan berarti kita tiba-tiba buka. Kita bablas scroll. Ya, seperti tadi ada jadwal, misal pagi berapa menit, siang berapa menit, malam berapa menit, dan itu harus disiplin. Oke, selanjutnya adalah hindari multitasking, karena multitasking itu bisa nggak efisien, menguras energi. So, alangkah baiknya di satu waktu, satu tempat, fokus satu tugas aja, dan terapkan metode Pomodoro. Ya, terapkan Pomodoro. Selanjutnya adalah default mode network gitu ya. Kondisi dimana ketika kita beristirahat, nggak fokus dengan hal eksternal, kita fokus dengan hal internal, itu sangat amat banyak manfaatnya. Oke teman-teman, nah mengenai hal ini default mode network ya, tentang Dr. Edmi, ini saya sangat sedikit dan dasar teman-teman. Coba deh cari di YouTube atau apa ya tentang Dr. Edmi. Wah, Masya Allah, beliau kalau nyampein bener-bener enak didengar gitu, dan mudah paham gitu loh. So buat teman-teman ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semangat menjalani hari produktif. Semoga kita sama-sama mencapai di titik tertinggi kita. Sekian, assalamualaikum.